Karena keyakinan masyarakat sekitar, Tlogo ini sudah ada dari zaman dahulu dan difungsikan untuk mandi. Tetapi mitos-mitos yang tersebar itu adalah sebuah tlogo yang dijaga oleh sosok buaya putih yang sangat menyeramkan, sering muncul di saat ada hajatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Ya sahabat, kali ini saya menelusuri sebuah sendang yang sangat keramat, yang sangat melegenda di masa lalu ya. Kita coba akan sepil seperti apa sendang tersebut ya. Ya oke. Seperti ini penampakan sebuah sendang atau zaman dahulu dinamakan Tlogo Londo ya, atau Tlogo Kepuh. Kenapa kok dinamakan Tlogo Kepuh? Karena di lokasi tlogo terdapat sebuah pohon kepuh yang sangat besar. Kita coba lihat ke bawah seperti apa. Nah, tlogo ini itu memiliki mitos-mitos yang sangat luar biasa ya. Menurut masyarakat sekitar, ada sebuah penunggu hewan buas di dalam air, yaitu buaya putih ya. Konon mitosnya seperti itu ya. Seperti ini kita lihat penampakan dari tlogo ya. Sendang yang konon zaman dahulu dijaga oleh sosok siluman buaya putih yang biasanya muncul di hari-hari tertentu ya. Bahkan saat ada acara hajatan ya, atau unduh mantu ya. Kalau tidak kirim doa ke sini atau tidak mengirimkan sebuah cok bakal ya, istilahnya itu untuk menghormati ya, itu acara unduh mantu ya atau nikahan akan sial atau akan apes ya. Bahkan kalau acara ruah deso ya, istilahnya ruah deso di sini kan ada acara wayang, itu harus membawa gamelan ya atau gong melewati sebuah tlogo dan dipekul ya atau ditaruh di pundak itu orang tua ya, pakai bongkotan. Konon seperti itu ya mitosnya ya. Cukup ngeri ya. Karena buaya putih di sini ya sering mewujudkan diri sebagai sosok seorang manusia ya, kadang perempuan, kadang laki-laki, yang datang ke acara hajatan untuk meminta makan, seperti itu. Dan Tlogo Londo atau sendang ini ya berada di bawah tebing ya atau perengan ya. Nah, oke. Di sini ada sebuah pohon yang cukup besar, cukup dikeramatkan. Nah, ini adalah pohon luh ya. Seperti ini ya, akar-akarnya menjular seperti ular. Dan di sini juga banyak sekali peninggalan-peninggalan tempo dulu ya. Terutama di sini ada batu bata kuno dan juga ada lumpang-lumpang ya di sini ya. Ada lumpang kecil, lumpang besar. Nah, seperti ini ya. Dan juga ada batu yang konon batu ini adalah batu tapal batas atau batu sebuah mengasih tanda atau mengasih tetengar ya, bahwasanya di lokasi ini ada tempat yang disakralkan oleh masyarakat sekitar, seperti itu ya. Ini ditemukan di sisi sebelah atas dari pesawahan, lalu dibawa ke bawah dan disimpan di lokasi ini ya. Begitupun kita lihat ya sebuah akar-akar ya. Nah, pohon ini juga sudah berusia ratusan tahun ya, sehingga sangat besar sekali sahabat ya. Juru kunci atau juru rawat ya, biasanya ada juru kunci atau juru rawat di sekitar lokasi sendang sini ya. Kita coba lihat sekitarnya ya. Sumber ini berada di bawah dari sebuah tebing atau perengan ya.
Nah, oke, kita sepil ya. Nah, itu jalan naik ke atas tadi ya. Naik ke atas, dan ini sebuah perengan atau sebuah tebing, ada juga pohon-pohon yang masih besar. Dan untuk mata airnya sendiri, kita coba lihat di sini ada 3 buah pancuran, yang mana diyakini ada salah satu sumber mata air atau pancuran yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan segala penyakit. Dan juga ada satu khasiat yang untuk kanuragan ya, atau untuk kesaktian di sini ya. Ada untuk pengobatan, ada untuk pengasihan, dan juga ada untuk kanuragan. Ada 3 sumber mata air ya yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar seperti ini ya. Tapi tidak jarang juga ya masyarakat sekitar itu menggunakan untuk mandi. Biasanya di pagi hari atau di sore hari itu ada masyarakat sekitar yang mandi di lokasi Tlogo seperti ini ya. Karena keyakinan masyarakat sekitar, Tlogo ini sudah ada dari zaman dahulu dan difungsikan untuk mandi. Tetapi mitos-mitos yang tersebar itu adalah sebuah Tlogo yang dijaga oleh sosok buaya putih ya, yang sangat menyeramkan, sering muncul di saat ada hajatan seperti itu. Dan dari bawah ya, di sini ada sebuah tempat yang dikeramatkan, dikasih pembatas sebuah batu bata ya. Dan di bawah sini yaitu tempat sumber atau mata air utama berada. Dari sebuah pohon besar ada akar-akar ya, ada tempat bunga. Disinilah sumber mata air berada dan mengalir ke arah sebuah sendang atau tlogo seperti ini.